Ya, pada pertemuan keempat mata kuliah RSBO ini saya akan menjelaskan materi mengenai use case diagram. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kelas diagram, lalu kita sudah belajar mengenai objek diagram, dan juga belajar mengenai package diagram, di mana nantinya package diagram dan objek diagram pun akan digunakan pada kasus use case diagram. Nah, seperti apa use case diagram dibuat, lalu bagaimana apa saja komponen-komponennya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, jadi use case diagram itu digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem, yakni aktor, dengan kasus atau use case. Maka disebut dengan use case diagram karena merepresentasikan interaksi antara aktor dan juga kasus-kasus yang akan terjadi pada proses bisnis suatu sistem, yang disesuaikan dengan langkah-langkah atau skenario yang telah ditentukan. Sejak tahun 1992, dengan adanya pengembangan UML, yaitu Jacob dan kawan-kawan, menjadikan use case sebagai model utama atau yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, use case itu biasanya ada pada requirement system yang dibuat. Lalu kegiatan yang dibutuhkan untuk membentuk suatu use case diagram diantaranya, teman-teman harus mendefinisikan terlebih dahulu sistem apa yang hendak akan dibuat, lalu menentukan atau mengidentifikasi aktor-aktor apa saja yang sekiranya akan terlibat, atau kalau dalam bahasa kerennya itu aktor itu disebut dengan stakeholder. Jadi pada suatu sistem itu sekiranya stakeholder atau aktor-aktor siapa saja yang akan berperan dalam suatu proses bisnis yang ada. Lalu step yang ketiga adalah mendefinisikan relationship atau hubungan antar use case yang ada, atau mungkin hubungan antar aktor ataupun stakeholder. Dan yang terakhir adalah memvalidasi model yang telah dibuat. Pemodelan menggunakan use case tidak hanya menangkap kebutuhan untuk sistem baru, tetapi juga digunakan ketika membangun generasi baru dari sistem. Nah, teknik modelan yang digunakan untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem atau apa yang harus sudah dimiliki oleh sistem, yaitu use case diagram, di mana sistem dipandang sebagai suatu bentuk black box, di mana fungsi utamanya yang pertama menjabarkan kebutuhan fungsi dari sistem, memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, menyediakan dasar untuk membentuk uji coba, juga menyediakan kemampuan untuk menelusuri kebutuhan fungsi ke dalam aktual kelas dan operasi pada sistem yang ada. Jadi, secara konsep, use case diagram itu dia dibangun dari beberapa komponen yang sudah tadi dijelaskan. Yang pertama adalah aktor, yang kedua adalah use case atau kasusnya, lalu ada juga relasional. Jadi aktor itu biasanya digambarkan dengan orang, berbentuk seperti sticky apa namanya, stickman gitu kan. Lalu use case digambarkan dengan lingkaran, dan juga ada pun catatan untuk menandakan atau menulis catatan tambahan, baik itu pada use case, aktor, ataupun hubungan yang direpresentasikan dengan garis di sini. Jadi relasi diantaranya ada 3 macam. Yang pertama ada relasi aktif, relasi pasif, dan generalisasi. Adapun relasi lain diantaranya ada include dan juga exclude, yang biasa juga dibilang dengan istilah include dan juga extend. Lalu use case diagram pun dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Jadi secara konseptual use case itu dibuat untuk merepresentasikan apa yang akan dikerjakan oleh sistem. Maka biasanya use case diagram itu dibuat di awal pembangunan sistem. Use case diagram juga diberi nama yang menyatakan apa hal yang dicapai dari hasil interaksi dengan aktor. Misal, dalam suatu use case, di mana use case itu melakukan atau
menghasilkan sebuah proses pendaftaran, maka kita akan menamakan use case tersebut sebagai proses pendaftaran atau disebut dengan use case daftar. Jadi use case dinotasikan dengan gambar horizontal eclipse. Tadi use case itu atau kasus itu biasanya digambarkan dengan horizontal eclipse. Use case biasanya menggunakan verb atau kata kerja. Seperti tadi contohnya, misal use case yang output-nya itu adalah pendaftaran. Misal, si user melakukan pendaftaran dan akan dikonfirmasi oleh si administrator. Maka, verb yang digunakan pada penamaan use case itu, yakni verb pendaftaran, kata kerja. Atau mungkin kalau misalnya daftar saja, itu biasanya bukan verb, itu lebih ke kata benda gitu. Daftar itu kan. Itu verb juga ya. Sebenarnya ini verb juga, cuma lebih misal kata benda itu seperti berkas pendaftaran gitu. Itu kan berkas itu lebih ke kata objektifnya gitu, lebih kata ke bendanya gitu. Lalu name use case boleh terdiri dari beberapa kata, tidak hanya satu kata saja. Contohnya tadi yang seperti saya jelaskan, misalnya pendaftaran mahasiswa baru. Dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi setiap use case itu harus memiliki penamaan yang berbeda. Sebuah use case biasanya mempunyai dokumentasi. Nah, biasanya dokumentasi itu dia digunakan menggunakan sebuah keterangan atau note, gunakan dalam lambang di bawah ini dan ditarik dengan garis putus-putus tanpa panah. Jadi biasanya si dokumentasi atau si note ini dia gunanya untuk menjelaskan interaksi apa yang terjadi pada use case ini, yakni interaksi aktor mana dan aktor mana, lalu proses bisnisnya seperti apa, itu akan dapat dijabarkan langsung di komponen note atau komponen catatan. Nah, contoh seperti ini. Untuk sebuah sistem yang besar dibutuhkan use case package yang kemarin kita sudah pelajari ya. Use case package itu dia adalah package diagram atau diagram yang menginventarisir atau menyatukan, mengumpulkan use case ataupun objek-objek ataupun kelas diagram dalam suatu package diagram. Letakkan use case utama Anda pada pojok kiri atas dari diagram. In Western culture, people read from the left to the right, top to the bottom, starting in the top left corner. Use case diagram tidak terpengaruh urutan waktu. Meskipun demikian, supaya mudah dibaca, perlu penyusunan use case diagram. Contohnya seperti ini, misal aktornya itu adalah nasabah. Nasabah dapat membuka rekening, dapat menyimpan uang, dapat mengambil uang, dan dapat menutup rekening. Misal di sini kasusnya nasabah menyimpan uang harus di atas 200.000. Jadi untuk melakukan setoran, si nasabah itu minimal jumlah setoran itu adalah 200.000. Maka keterangan dari use case tersebut atau syarat dari use case tersebut dapat terjadi, dapat kita representasikan atau dapat kita gambarkan dengan sebuah note, sticky note, dengan sebuah graph note, yakni seperti gambar kotak, ada lipatannya, dan diikuti dengan garis putus-putus. Dan di dalamnya teman-teman dapat memberikan note atau penjelasan. Lalu biasanya use case pun dibuat dalam bentuk eclipse atau bujur sangkar, di mana eclipse tersebut di dalamnya terdapat nama dari use case tersebut. Selalu diawali oleh aktor. Jadi use case itu biasanya dia gambarnya diawali dengan aktor, bernilai dari aktor lengkap sebagai sebuah fungsi dan juga kelas. Contohnya di sini ada use case pembuatan kwitansi. Pembuatan itu adalah kata verb, kata kerja. Nah, yang benar itu use case itu direpresentasikan dengan yang pertama ini ya, pembuatan kwitansi. Jadi dia si nama use case itu ada di dalam bujur sangkarnya, sedangkan ini dia ada di luar ya.
Lalu aktor. Aktor menggambarkan orang, sistem atau eksternal entitas. Stakeholder, tadi sudah dijelaskan, yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor memberi input atau menerima informasi dari sistem. Jadi, aktor itu dia biasanya adanya di bagian user interface dari suatu sistem. Dia akan berinteraksi langsung dengan sistem melalui user interface bisanya, ataupun front end gitu. Berkomunikasi dengan sistem dengan pengiriman dan penerimaan pesan. Aktor biasanya menggunakan noun. Noun ya, atau kata benda ya. Noun. Aktor digambarkan dengan gambar stick figure. Gambar stick figure tuh kayak gini ya, gambar orang yang seperti orang-orangan gitu, orang-orangan sawah gitu kan. Sticky figure tuh. Atau dengan gambar visual lainnya. Contohnya di sini ada gambar semut yang menggambarkan misalnya user, ataupun gambar orang, atau gambar kartun yang melambaikan tangan dan lain sebagainya. Lalu aktor pun dibagi lagi menjadi primary actor dan secondary actor, dan juga active actor dan passive actor. Nanti akan kita jelaskan lagi. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Jadi komunikasi itu biasanya dia dijembatani dengan use case atau dengan si lingkaran bujur sangkarnya. Actor don't interact with one another. Jadi aktor itu tidak boleh saling berinteraksi satu sama lainnya. Indikasi atau sistem untuk sebuah aktor yang merupakan sebuah sistem. Jadi kalau misalnya kita mau menggambarkan aktor itu sebuah sistem, biasanya dia diberi namanya itu menggunakan kurung sikut seperti ini. Misalnya sistem keuangan, namun tetap direpresentasikan dengan gambar orang seperti ini, bukan dengan gambar komputer. Adanya aktor bernama time yang mengidentifikasikan scheduled event, suatu kejadian yang terjadi secara periodik atau bulanan. Nah, jadi di sini dia lebih ke event dalam suatu sistem yang disebut dengan time. Time ini dia namanya noun ya, kata kerja, atau mohon maaf, kata benda. Jadi dia tidak kata kerja. Begitu halnya dengan sistem keuangan. Sistem keuangan itu adalah suatu kata benda atau kata noun ya. Nah, aktor use case diagram, aktor menggambarkan sebuah tugas, peran, dan bukannya posisi sebuah jabatan. Aktor jangan digambarkan di tengah-tengah use case diagram. Ini tidak boleh. Contohnya seperti ini tidak boleh. Aktor digambarkan dengan di tengah-tengah use case diagram tidak boleh. Seharusnya use case diagram itu adanya di tengah-tengah aktor. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukannya posisi sebuah jabatan. Contohnya di sini peran nasabah ataupun peran teller, bukan suatu jabatan, misalnya jabatan supervisor ataupun teller dan lain sebagainya. Kita tidak perlu jabatan dalam sebuah use case. Yang kita perlukan adalah peran dari stakeholder atau peran dari aktor. Adapun kaitan-kaitan dalam sebuah use case diagram diantaranya adalah asosiasi. Ada 4 jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Yang pertama adalah association antar aktor dan use case, association antar use case, generalization atau inheritance antar use case, generalization atau inheritance antar aktor. Association bukan menggambarkan aliran data atau informasi, jadi beda halnya dengan sequence diagram. Jadi dia tidak menggambarkan sebuah aliran data. Association digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Association antar aktor dan use case. Ujung panah pada association antar aktor dan use case mengidentifikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengidentifikasi aliran data. Contohnya di sini konsumen dia meminta atau berinteraksi membeli suatu barang, sedangkan si kasir itu dia melayani pembelian barang. Adapun konsumen dia membayar, memberikan uang, dan si kasir menerima bayaran tersebut. Jadi interaksi antar si konsumen dan antar si kasir ini dapat dijelaskan pada use case-nya. Karena konsumen itu adalah noun, kata benda, kasir kata benda, dan dilengkapi dengan verb pada kata use case pada use case diagram, yakni beli barang ataupun bayar.
Sebaiknya gunakan garis tanpa panah untuk association antar aktor dan use case. Adapun association antar aktor dan use case yang menggunakan panah terbuka untuk mengidentifikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem yang ada. Jadi biasanya si association yang menggunakan panah terbuka ini dia merupakan hubungan atau association yang merepresentasikan interaksi yang pasif. Contoh misalnya si kasir ini dia hanya pembelian barang dan bayarnya ini dia langsung dilayani misalnya menggunakan suatu komputer atau menggunakan suatu sistem yang ada. Sedangkan si kasir ini dia hanya ngecek aja, ngecek validasi misalnya seperti bayar tol. Bayar tol itu kan dia bayarnya ke mesin. Nah, misalnya ada kasir pun, kasir dia hanya ngecek atau memvalidasi apakah benar sudah bayar atau tidak, ataupun pengambilan tiketnya sudah benar atau tidak. Nah, contohnya seperti itu. Jadi si kasir itu dia interaksinya pasif gitu dengan si konsumen, tidak aktif ya. Lalu association antar use case. Biasanya dia disimbolkan dengan atau direpresentasikan dengan teks yang diapit oleh kurung sikut. Biasanya ada include. Include itu biasanya dia merepresentasikan inherit ya. Termasuk di dalam use case lain, required atau diharuskan. Pemanggilan use case oleh case lain, biasanya association ini digunakan, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Misal, untuk melakukan suatu pendaftaran, kita perlu mengambil atau perlu menarik suatu data terlebih dahulu, misalnya data provinsi, data kota, data yang lainnya untuk menampilkan pendaftaran. Misalnya nama kotanya itu dia ditampilkan di form pendaftarannya. Maka si penarikan data provinsi itu merupakan requirement atau keharusan. Gambarkan association dengan teks yang diapit oleh kurung sikut bertuliskan include secara horizontal ya pinggir, tidak vertikal. Tanda panah terbuka harus terarah ke subcase-nya. Jadi dari parent-nya dia mengarahkan ke si subcase-nya atau ke si children-nya pada kasus ini. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case include ini. Jadi use case include ini hanya boleh digunakan pada use case ke use case, bukan aktor ke use case maupun use case ke aktor. Use case relationship atau include relationship, keterangannya dependency, use case memanfaatkan use case lain. Contohnya misalnya yang kiri ini dia adalah use case si parent-nya, tentu saja karena dia yang menunjuk. Sedangkan yang ditunjuknya itu dia adalah use case si children-nya. Children. Nah, ini mau kita menggunakan include maupun menggunakan uses itu sama saja. Sending message ke use case lain contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya yang pertama ini salah karena di sini ada tanda panah dari si ini benar ya, si nasabah dia menunjuk ke buka rekening, berarti dia interaksinya pasif. Lalu si buka rekening dia catat data pribadi, di mana dia interaksinya itu include. Dia salahnya karena tidak ada tidak ada aktor lain. Dia aktornya hanya satu. Seharusnya aktornya ada lebih dari satu, di mana komunikasi antar aktor dihubungkan oleh use case. Sedangkan yang kedua, ini salahnya ada di include-nya. Seharusnya buka rekening ini dia mengarahnya ke si catat data pribadi, include-nya. Lalu di sini salah juga, karena dia di sini tidak ada tanda panah terbukanya. Contoh yang ketiga, contoh yang keempat ini benar. Jadi si nasabah interaksinya dengan buka rekening ini menggunakan garis panah saja, tidak ada si tanda panah ininya, berarti dia aktif nasabahnya. Lalu si buka rekeningnya ini dia memerlukan catatan pribadi, data pribadi. Yang lainnya benar juga, ini yang salah ini yang di bawah, yang kedua ini benar. Nasabah dia melakukan interaksi pasif, berarti
buku rekening, di mana buku rekening ini dia merupakan parent dari si catat data pribadi. Yang ini salah karena seperti halnya yang kita tahu sebelumnya, si nasabah ini dia seharusnya berinteraksi langsung ke si buka rekeningnya, di mana si buka rekening ini dia merupakan parent dari si children catat data pribadi. Sedangkan di sini si nasabah bisa langsung mengakses keduanya. Ini merupakan sesuatu yang salah. Lalu association antar use case. Adapun extend perluasan dari use case lain. Jika kondisi atau syarat terpenuhi, kurangi penggunaan association extend ini. Terlalu banyak pemakaian association ini membuat diagram sulit dipahami. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case-nya. Jadi kalau tadi dia include itu si yang bagian dari use case-nya itu dia tanda panahnya itu mengarah ke si children-nya, tapi kalau si extend ini atau perluasan ini dia panahnya itu mengarah ke parent-nya. Jadi misalnya si children itu adalah perluasan dari si parent mana. Gambarkan association extend secara vertical picture extending use case below then base or parent use case. Tidak boleh aktor dihubungkan pada use case extend. Contohnya seperti ini. Jadi ini use case atau use case parent-nya. Tentu saja karena dia yang tunjuknya dan yang menunjuknya itu adalah si children-nya. Jadi berarti si children ini dia perluasan dari si parent-nya. Ketergantungan dependensi use case yang dimanfaatkan use case lain, sending message dari use case lain. Contohnya seperti ini. Yang pertama extend-nya ini dia salah karena seharusnya si buka deposito ini yang mengextend atau dia ini si buka deposito ini dia adalah children-nya dari si buka rekening. Lalu yang kedua juga salah. Yang kedua salahnya ada di si nasabahnya. Nasabahnya dia pasif, seharusnya dia nasabahnya bersifat aktif karena si buka rekening ini dia adalah si parent-nya. Yang ketiga ini benar, nasabah itu dia aktif karena si buka rekening dia ada parent-nya. Dan yang keempat ini salah karena si buka deposito itu dia bercabang, dia mengarah ke si nasabah juga. Si nasabah bisa langsung mengakses atau bisa berinteraksi ke kedua use case ini, namun sedangkan si buka deposito ini ternyata dia adalah perluasan dari buka rekening ataupun dia adalah si children buka rekeningnya. Maka ini salah juga. Lalu adapun generalization atau inheritance digambarkan dengan sebuah garis berpanah tertutup. Jadi kalau tadi panahnya itu terbuka ya, seperti ini. Sekarang panahnya tertutup, berwarna hitam seperti ini. Pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum atau generalisasinya. Harus digambarkan secara vertikal, generalization or inheritance antar use case dibuat ketika ada sebuah keadaan yang lain perlakuan khusus. Inheriting use case di bawah base ataupun parent use case-nya. Contohnya seperti ini, misal si bayar ini dia adalah parent dari pembayaran khusus. Maka si pembayaran khusus ini dia adalah si children dari si bayarnya. Contohnya yang ini dia salah itu karena dia ke arah bawah ya. Tidak boleh, harusnya ke arah bawah. Dia harusnya ke arah horizontal. Oh enggak, ini salah karena sih harusnya si parent-nya itu dibayar, tapi dia ini menunjuknya ke arah si parent-nya itu si pembayaran khusus. Ini benar. Lalu yang ini salahnya karena pembayaran khusus bayar karena dia arahannya itu ke arah horizontal ya, harusnya ke vertikal. Nah, harusnya vertikal ke atas gitu. Generalisasi pada beberapa use case yang memiliki beberapa perilaku umum yang sama. Contohnya, pendataan asuransi adalah parent-nya, di mana dia digunakan oleh si pendataan asuransi mobil dan juga pendataan asuransi jiwa. Contohnya lagi generalisasi dari aktor misalnya. Contoh, dibuat ketika sebuah aktor baru terbentuk dan mempunyai atribut dan metode yang sama dengan aktor yang sudah ada. Jadi dia misal seperti kelas diagram.
dia adalah inheritance-nya. Inheriting aktor di bawah base or parent aktor. Contohnya si nasabah ini dia adalah si children dari, atau si nasabah khusus ini dia adalah children dari si nasabah. Jadi parent-nya si nasabah, sedangkan si children-nya adalah nasabah khusus. Di mana nasabah khusus ini dia memiliki atribut-atribut dari si nasabahnya. Gambar yang kedua salah, karena dia horizontal saja, harusnya dia ada si vertikalnya. Yang ketiga ini salah, karena dia panahnya itu mengarah ke si nasabah khususnya, dan yang ini nasabah ini nih, yang ini benar ya. Dia seharusnya si parent-nya itu di atas. Sedangkan yang ini tuh si parent-nya dia di bawah, nggak boleh ya. Harusnya si parent-nya di atas seperti ini. Dia menuju ke arahnya arah atas harusnya. Generalisasi pada beberapa aktor yang memiliki beberapa perilaku umum yang sama. Contohnya pelanggan. Pelanggan itu dia generalisasi dari pelanggan yang berkunjung dan pelanggan yang menelpon. Jadi pelanggan yang berkunjung dan yang menelpon itu sama-sama memiliki atribut-atribut dan metode yang sama dengan si pelanggan. Karena dia adalah children dari si general atau parent-nya si pelanggan. Contoh lain dari generalization atau inheritance, misalnya si student ini dia adalah si parent-nya dari international student, lalu si student-nya ini dia memiliki interaksi yang pasif dengan use case enroll student atau pendaftaran student. Enroll student pun merupakan anak dari enroll in seminar. Dan enroll student merupakan, atau si enroll international student merupakan extend atau perluasan dari enroll student. Adapun enroll family member merupakan inheritance atau pewarisan dari enroll student. Jadi secara bisa dikatakan enroll family member ini memiliki kasus atau metode ataupun atribut yang sama dengan enroll student, karena dia merupakan inherit dari si enroll student-nya, sama dengan si student dan international student tadi. Lalu adapun package diagram, kemarin kita sudah jelaskan mengenai package diagram ini, memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau dikelompokkan ke dalam package, biasanya dipakai pada use case diagram atau class diagram. Package digambarkan sebagai sebuah direktori atau file folder yang berisi model-model elemen. Package dapat diterapkan pada sembarang diagram UML, walaupun package secara resmi bukanlah diagram UML, namun kegunaannya cukup signifikan. Penjelasan package diagram pada masing-masing diagram UML dapat dijelaskan sebagai berikut. Di antara menggambarkan high-level overview kebutuhan sistem, menggambarkan high-level overview design, memecah sebuah diagram yang punya banyak bubbles ataupun memiliki banyak use case, contohnya pada use case diagram ini, dan mengorganisasikan source code programming. Nah, adapun bentuk dari si package diagram itu seperti ini. Kalau tadi catatan tuh dia bentuknya persegi seperti ini, ada lipatan seperti ini. Nah, kalau si package itu dia persegi dan di atasnya ada semacam labelnya gitu ya. Package digunakan untuk mengorganisasikan sebuah diagram yang besar menjadi beberapa diagram kecil. Jadi dia gunanya itu adalah memecah dari yang diagram besar menjadi diagram-diagram kecil dan disatukan pada package diagram. Sebuah diagram yang baik bila mempunyai bubbles 7 ataupun selebih-lebihnya dia kurang dari 7 di dalamnya. Jika sebuah diagram punya bubble yang banyak, maka akan sulit untuk difahami. When the diagram cannot be print on a single page, jadi seharusnya diagram yang baik itu dia dapat di-print atau dapat dicetak dalam sebuah single page atau kertas atau lembar gitu ya. Reorganize large diagram into smaller ones. Jadi reorganize atau mengorganisasikan ulang diagram yang besar menjadi diagram-diagram yang kecil. Biasanya si package diagram itu digambarkan dengan lambang seperti ini ya. Contoh kelas diagram menggunakan package itu seperti ini. Jadi ini adalah use case diagram yang cukup besar, di mana misalnya contoh use case diagramnya pun atau use case diagram yang ada di package-nya, kalau dipecah pun nanti use case diagramnya pada package akan seperti ini. Jadi dia itu adalah komponen di dalamnya gitu. Si use case diagram ini dia adalah isi dari di dalamnya ini gitu. Contohnya seperti itu.
Lain-lain use case diagram. Jadi association use, include ataupun extend yang digunakan pada versi UML sebelumnya sudah tidak terpakai lagi. Use dan include keduanya digantikan dengan include. Jadi sekarang include itu tidak digunakan lagi, di mana yang hanya digunakan adalah include saja. Dan includes pun includes, dia menggunakan S ya, dia sudah tidak digunakan juga. Extend dikembangkan ke include dan generalization, avoid more than two level of use case association. Contohnya seperti ini. Jadi nasabah itu melakukan atau berinteraksi secara pasif dengan use case buka rekening. Lalu buka rekening ini dia merupakan bagian dari dia memerlukan catatan data pribadi, sedangkan catatan data pribadi itu dia memerlukan catatan alamat, ataupun catatan alamat itu bagian dari catatan data pribadi, dan catatan data pribadi itu merupakan bagian dari use case buka rekening. Lain-lain use case diagram, use case package, when the diagram cannot be print on the single page. Jadi biasanya si package diagram itu digunakan ketika use case diagram itu cannot be print on a single page. Jadi dia nggak cukup ketika di print dalam single page atau satu lembar kertas. Dia reorganize large diagram into smaller ones, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi use case package itu dinotasikan dengan gambar seperti ini ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ini apakah benar penjual itu dia barang yang dibeli? Enggak ya, enggak. Ini salah. Karena harusnya si use case itu adanya namanya itu di dalam diagramnya dan diikuti dengan kata verb atau kata kerja. Sedangkan di sini barang yang dibeli itu adalah kata adjective, kata noun atau kata bendanya. Pembelian barang ini benar, namun dia adanya di luar diagramnya. Salahnya di situ. Yang ini apakah benar? Yang ini salah karena dia ada di luarnya. Ini juga salah, ada di luarnya. Ini benar, penjualnya generalisasinya benar. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri contohnya atau bisa menilai sendiri untuk latihan. Adapun use case naratif berisi informasi mengenai sebuah use case. Terdiri dari nama use case, aktor yang terlibat dalam sebuah use case, dan deskripsi kegiatan sebuah use case. Jadi use case naratif sesuai namanya, yakni narasi, naratif narasi. Dia adalah penjelasannya ya. Contoh misalnya pada use case berikut, dia narasinya itu seperti ini. Dia dijelaskan satu persatu. Nama use case-nya apa, aktor yang terlibatnya apa, lalu deskripsi dari use case-nya itu apa. Misal di sini konsumen dia berinteraksi dengan buat nota, dia tuh kayak gimana buat nota tuh dijelaskan. Jadi konsumen itu datang langsung ke toko membayar secara cash, bla 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 bla. Lalu si buat nota ini dia adalah bagian dari si entry barang dibeli gitu kan. Nah, interaksinya dituliskan juga di sini. Itu yang disebut dengan use case narration atau narasi suatu use case. Nah, bisa pun use case-nya misal kita diberikan kasus seperti ini. Biasanya kan kasusnya itu kasus untuk pemodelan use case ataupun bisnis proses. Biasanya kita melakukan wawancara dulu kepada narasumber. Nah, biasanya narasumber itu kita melakukan wawancara itu menggunakan rekaman ataupun kita tulis. Nah, nanti jadilah narasi atau skenario seperti ini. Pelanggan adalah raja bagi agensi bla 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 sampai dijabarkan seluruhnya oleh si klien dan nanti oleh si analis. Biasanya dia dijabarkan. Dari penjabaran ini dia bentuk lagi menjadi diagram-diagram. Di antaranya use case diagram. Misalnya dari narasi sepanjang ini dia oleh si analis itu dia jadikan use case seperti ini agar lebih mudah dibaca dan mudah dipahami oleh si programmer untuk melakukan coding atau pembuatan sistemnya. Jadi itu contoh atau kegunaan dari si use case diagram. Adapun kasus lainnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanyakan ke grup WA yang sudah saya buat, grup RSBO, ataupun teman-teman bisa chat pribadi ke saya.
Saya standby 1 kali 24 jam. Jangan lupa teman-teman juga isi forum diskusi yang ada di web kuliah, di mana forum diskusi itu nantinya akan digunakan untuk absensi. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.